Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Tri, Bu Linda, dan juga Bu Zahra. Pada kesempatan kali ini dari tim 8, saya dan juga teman-teman saya ingin mempresentasikan mengenai aplikasi fungsi turunan dalam analisis laju pertumbuhan populasi bakteri. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama itu saya sendiri, Rama Adiasa Putra Mahali, dan juga yang kedua ada Muhammad Raihan Pratama, yang ketiga itu ada Hafiz Fayat Ahmad, yang keempat ada Aldi Setiawan Jodi. Selanjutnya kita lanjut ke materinya, yaitu rumus yang akan dipakai. Nah, di sini akan disampaikan oleh Raihan. Silakan Raihan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Rama sebagai moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang rumus yang akan dipakai dalam presentasi hari ini. Jadi rumus yang akan kita pakai itu di sini ada empat. Yang pertama itu ada model eksponensial. Ini tuh biasanya digunakan untuk memodelkan pertumbuhan bakteri dalam kondisi yang kayak diduga gitu loh. Jadi nggak yang kayak nggak sesuai kenyataan kalau misalnya kayak nutrisinya itu tidak dipertimbangkan atau kondisi suhu dalam lingkungan bakteri tumbuh itu nggak dipertimbangkan. Jadi ini tuh modelnya itu kalau misalnya untuk memodelkan bakteri yang bertumbuh secara eksponen. Kayak misalnya awalnya itu bakterinya ada dua, terus kan bakterinya itu memecahkan diri lagi misalnya jadi dua, terus jadi empat. Nah, terus ini selanjutnya ada turunan model eksponensial ini nanti kita akan gunakan untuk menghitung laju pertumbuhan bakteri dalam suatu waktu gitu. Jadi misalnya laju pertumbuhan bakteri dalam T sama dengan 1 detiknya itu berapa. Nah, selanjutnya di sini tuh ada model logistik. Nah, model logistik ini biasanya digunakan untuk memodelkan pertumbuhan bakteri yang benar-benar terjadi dalam dunia nyata gitu. Jadi misalnya jumlah nutrisinya itu dipertimbangkan, terus misalnya suhunya juga dipertimbangkan. Jadi ini tuh biasanya model yang digunakan untuk memodelkan pertumbuhan bakteri dalam dunia nyata. Selanjutnya di sini ada turunan model logistik. Nah, turunan model logistik ini tuh fungsinya sama kayak turunan yang model eksponensial. Ini itu untuk menghitung laju pertumbuhan pertumbuhan bakteri yang menggunakan model logistik dalam suatu satuan waktu. Jadi misalnya berapa laju pertumbuhan bakteri yang dimodelkan oleh model logistik saat T-nya itu kira-kira 3 detik. Jadi misalnya berapa laju pertumbuhannya saat T-nya itu 3 detik. Ya, sekian itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Rehan atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Aldi. Silakan Aldi untuk menjelaskan kasus ini. Baik, terima kasih. Untuk pertama ada contoh kasus, populasi bakteri dengan jumlah awal 500 dengan konstanta pertumbuhan sebanyak 0,04 per jam dan kapasitas maksimum lingkungan yang diibaratkan dengan K besar sama dengan 2000. Pertama, hitung laju pertumbuhan pada jam ke-8 menggunakan model eksponensial. Kedua, hitung laju pertumbuhan pada jam ke-8 menggunakan model logistik. Boleh di next. Terus di sini ada penyelesaian pertama, yaitu menggunakan mode eksponensial. Pada saat jumlah populasi sama dengan 8, 500 dikali E pangkat 0,04 dikali 8 sama dengan 688,5. Kemudian kita akan turunkan untuk mencari laju pertumbuhannya. Turunan dari fungsi N terhadap T saat T sama dengan 8 adalah 0,04 dikali 688,5 sama dengan 27,554 bakteri per jam. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Aldi atas penjelasannya mengenai
penyelesaian menggunakan mode eksponensial. Selanjutnya menggunakan mode logistik yang akan disampaikan oleh Hafiz. Silakan Hafiz untuk menjelaskannya. Yes. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, untuk penyelesaian model logistik, kita pertama kali hitung konstanta A. Hitung variabel A dulu. Dari kondisi awal, N 0 sama dengan 500. Jadi, ini 500-nya sama dengan 2000 per 1 ditambah A E pangkat 0. Karena E pangkat 0 itu hasilnya 1, jadi itunya dapat dihilangkan dalam perkalian oleh A. Jadi itu menjadi 2000 per 1 tambah A. Nah, terus kita kita ubah dan terus ini persamaannya akan menjadi 1 plus A sama dengan 2000 per 500. Jadi 1 plus A itu sama dengan 4. Dengan aljabar, A itu hasilnya akan menjadi 3. Kemudian untuk laju pertumbuhan, bukan. Untuk kita cari eh, populasi dalam jam ke-8. Kita taruhkan nomornya 2000 per 1 plus 3E pangkat min 0,04 kali 8. Nah, terus hasilnya kan dengan aproksimasi 629,15. Nah, sekarang kita dapat mencari laju pertumbuhan pada jam atau T ke-8. Kita ambil fungsi turunan dari N, terus kemudian kita cari di mana T itu sama dengan 8. Dan terus ekuasinya akan menjadi 0,04 dikali 629,15 kali buka kurung 1 kurang 629,15 per 2000 tutup kurung. Nah, terus itu hasilnya akan sekitar 17,26 bakteri per jam. Jadi, next. Selanjutnya. Kesimpulan hasil. Jadi kesimpulannya adalah untuk model eksponensial pertumbuhan tak terbatas populasi jam ke-8 plus minus 600 sekitar 689 bakteri. Laju pertumbuhannya 27,5 bakteri per jam. Sedangkan untuk model logistik pertumbuhan melambat mendekati batas maksimum yaitu K sama dengan 2000. Kemudian pada populasi jam ke-8-nya akan menjadi sekitar 629 bakteri. Laju pertumbuhannya jadi 17,3 bakteri per jam. Oke. Oke, baik. Terima kasih Hafiz atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan akhirnya atau kesimpulan keseluruhannya. Yang pertama, fungsi turunan berperan penting dalam menganalisis laju pertumbuhan populasi bakteri. Turunan pertama mengukur kecepatan perubahan populasi, sedangkan turunan kedua menunjukkan percepatan atau perlambatan pertumbuhan. Dan yang kedua, model eksponensial yang tadi sudah dijelaskan oleh Aldi itu menghasilkan pertumbuhan cepat dan juga tak terbatas dengan hasil 688,5 bakteri dengan laju 27,54 per jam setelah 8 jam. Model ini sesuai untuk fase awal pertumbuhan ketika sumber daya melimpah. Sebaliknya, kalau model logistik lebih realistis dengan mempertimbangkan keterbatasan lingkungan. Setelah 8 jam, populasi mencapai 629 bakteri dengan laju 17,26 per jam dan akan melambat saat mendekati batas maksimum yaitu 2000 bakteri.
Nah, dengan demikian, kalkulus diferensial terbukti memiliki kontribusi signifikan dalam memodelkan dan memprediksi fenomena biologis secara kuantitatif. Nah, itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.